Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana dunia gelap dan misteri pesugihan tersingkap perlahan. Di sini, kita akan menelusuri sisi lain kehidupan yang jarang berani disentuh manusia biasa. Dunia di mana bisikan gaib, makhluk tak terlihat, dan ritual terlarang bukan lagi cerita untuk menakut-nakuti, tapi kenyataan yang menghantui di setiap sudut desa dan kota terpencil. Malam ini, kita akan menyelami kisah yang jarang terungkap. Ritual terlarang Banama Karamun. Ritual yang dipercaya memanggil jin pemangsa raga, makhluk gelap yang mencabik tubuh korbannya dalam diam, menyisakan bau hangus dan kesunyian yang menakutkan. Konon, ritual ini bukan hanya tentang kekuatan atau kekayaan, tapi tentang konsekuensi yang tak terbayangkan. Setiap jiwa yang dipanggil akan menjadi korban atau saksi penderitaan yang mengerikan. Bayangkan, sebuah desa yang sunyi, di mana lampu, jalan jarang menyala dan hutan di pinggir desa menyimpan rahasia yang tak boleh diganggu. Suara bisik dari pepohonan, langkah yang mengintai di malam gelap, dan bau dupa yang membakar perlahan-lahan menyesakkan dada. Disinilah kisah bermula, dengan orang-orang yang penasaran, tergoda janji kekuatan, atau sekadar ingin membuktikan keberanian mereka. Di setiap bab cerita, kita akan menemui karakter yang terjerat oleh rasa penasaran dan keserakahan. Ada yang menjadi korban, ada yang mencoba bertahan, dan ada yang berkhianat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun satu hal yang pasti, Karamun tak pernah salah memilih sasaran. Ia muncul dalam gelap, tanpa suara, dan meninggalkan ketakutan yang melekat hingga ke dalam mimpi. Channel ini akan membawa kalian menembus batas realita dan mitos, memperlihatkan sisi mistis dan pesugihan yang jarang diceritakan. Dari gaib hingga ritual yang memanggil jin, dari legenda desa hingga pengalaman nyata orang-orang yang terseret dalam kegelapan, semua akan kita kupas malam ini, agar kalian merasakan ketegangan, rasa penasaran, dan horor yang nyata, seolah kalian berdiri tepat di tempat kejadian. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, fokuskan telinga pada setiap bisikan dan buka mata, hati untuk menerima kenyataan yang tak semua orang berani hadapi. Karena malam ini, kita akan menyelami ritual terlarang Banama Karamun. Dan percaya atau tidak, cerita ini bisa mengubah cara kalian melihat dunia mistis selamanya. Selamat menonton, dan bersiaplah, karena kegelapan malam menunggu di setiap sudutnya. Aku, Arga, baru saja pindah ke desa Banama Karamun. Awalnya sih cuma urusan kerjaan, tapi entah kenapa, aku langsung ngerasa ada yang beda begitu aku sampai. Udara malam di sini berat dan lembab, kayak ada yang ngeperhatiin dari balik pepohonan. Tapi nggak kelihatan. Jalan desa sempit, lampu-lampu jalan tua sering mati sendiri, dan setiap kali aku melangkah, rasanya kaki ini dinyekinjek bayangan gelap yang nggak kelihatan. Malam pertama di rumah tua yang aku sewa udah bikin bulu kuduk. Merimang, suara hutan yang biasanya cuma angin, sekarang terdengar kayak bisikan. Aku dengar ada orang yang kayak nyeletuk pelan, tapi setiap aku nengok, gak ada siapa-siapa. Bau dupa samar sedikit hangus nyerobot hidungku. Rasanya aneh, tapi aku senyum sendiri. Mikir mungkin cuma imajinasi doang, tapi dalam hati ada rasa penasaran yang terus bikin dada berdegup kencang tetongga lama. Pak Slamet sempat nyaranin aku waktu aku nyeletuk mau jalan malam. Ngene lo, bocah, ojo kakean melebu hutan. Malam-malam, ojo melu rasa penasaranmu. Sing iseng, kadang ilang. Aku cuma senyum, anggap itu cuma nasihat orang tua. Tapi, pas aku balik ke rumah, rasa penasaran itu malah tambah gede. Aku pengen tahu, apa yang sebenarnya terjadi di desa sunyi ini. Kenapa aura gelapnya begitu kentara? Malam itu, aku muter-muter sekitar rumah, sekadar ngisi waktu dan lihat-lihat lingkungan baru. Pohon-pohon tinggi di pinggir rumah bergoyang pelan, tapi angin gak terlalu kenceng. Di antara ranting yang patah dan dedaunan basah, aku ngerasa ada yang ngeliatin. Aku sempat berhenti, dan di sana, di pinggir hutan, aku lihat sekilas bayangan. Sisir, mukanya gak kelihatan jelas, tertutup kain gelap, tapi aura gelapnya terasa banget. Aku ngerasa mata itu langsung nembus ke dalam diriku, kayak bisa baca semua pikiran yang aku sembunyiin. Aku mundur pelan, jantung berdegup nggak keruan, tapi rasa penasaran malah makin kuat. Aku mikir, siapa dia?
Dan kenapa harus muncul tepat malam pertama aku di sini? Aku nyoba fokus sama jalan, tapi suara bisik dari hutan itu makin keras. Sekali lagi aku nengok, tapi bayangan itu udah hilang. Rasanya kayak dia nggak kemana-mana, cuma ngilang dari pandangan mata manusia biasa. Aku menelan ludah, dan dalam hati cuma bisa bilang, yen tenan, iki ora bakal mung kasih kene. Yang artinya, kalau ini nyata, ini nggak bakal berhenti sampai sini. Keesokan harinya, aku ngobrol sama tetangga, nanya soal desa Banama Karamun. Mereka ramah, tapi ada yang terlihat ketakutan pas aku nyebut malam pertama aku lihat bayangan itu. Pak Slamet cuma senyum tipis sambil ngucapin, ngene lo, bocah, KWJNM, tapi ojo sawani nyemplung urusan sing ora pantes. Karamun, ojo diganggu. Aku cuma angguk, tapi penasaran makin menjadi. Nama itu, Karamun, berulang-ulang muncul di obrolan mereka, tapi nggak ada yang mau cerita detail. Semua cuma ngelirik seakan takut, dan kemudian berubah topik. Malam kedua, suasana makin mencekam. Aku mencoba tidur, tapi suara-suara aneh itu terus muncul. Ada langkah kaki tipis, desisan di jendela, dan kadang bau dupa samar yang makin kuat. Aku duduk di tepi kasur, mencoba tarik napas dalam-dalam, tapi hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Aku nyoba nyalain lampu kamar, tapi mati mendadak. Jalap tahu, aku ngerasa ada yang berdiri di sudut ruangan, meskipun aku nggak bisa lihat bentuknya. Rasanya berat, seperti ada tekanan di dada. Penasaran, aku buka jendela perlahan. Angin malam masuk, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang nggak bisa aku jelasin, bau kematian, tapi samar. Di kejauhan, hutan bergoyang, tapi angin gak terlalu kencang. Aku menatap, dan tiba-tiba ada mata merah samar yang muncul di antara pepohonan. Aku terdiam. Mata itu gak berkedip, tapi rasanya nembus ke dalam diriku. Sekali lagi, aku menelan ludah. Iki, beneran, utawa aku lagi ngimpi. Batinku, rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Aku tahu, malam pertama aku gak akan selesai dengan tenang. Ada sesuatu di hutan itu, dan dia sadar aku ada di sini. Tapi rasa penasaran yang menguasai membuat aku tetap berdiri di sana, menatap ke dalam gelap yang tampaknya tak berujung. Sekali lagi aku dengar bisikan, sangat pelan, tapi cukup jelas buat bikin bulu kuduk meremang. Harga, Takekin. Aku mundur beberapa langkah, tapi langkahku terhenti. Ada sesuatu yang bikin aku merasa kalau aku mundur terlalu jauh, aku bakal kehilangan sesuatu yang gak bisa aku dapetin lagi. Bayangan itu, meskipun samar, seolah menunggu. Dan entah kenapa aku merasa dipanggil, bukan secara fisik, tapi ke dalam rasa penasaran terdalamku. Aku memandang ke hutan, dan dalam hati cuma bisa bilang, aku kudu ngerti apa sing delik neng kono, yang artinya, aku harus tahu apa yang tersembunyi di sana. Malam itu aku gak tidur, duduk di kursi dekat jendela, menatap hutan, merasakan setiap bisikan, setiap gerakan, setiap napas yang terasa menempel di kulitku. Aku mulai sadar, Banama Karamun bukan desa biasa. Ada sejarah, ada rahasia yang sengaja ditutup-tutupi. Naik tanpa sadar, baru aja nginjak langkah pertama ke dalam dunia yang mungkin gak bakal bisa aku keluar lagi. Sambil menatap gelap, aku mulai nulis di buku harianku. Malam pertama di Banama Karamun, aku lihat bayangan misterius. Dan aku ngerasa hidupku mulai berubah. Tapi aku gak ngerti, apakah perubahan itu bakal membawa aku ke kekuatan atau ke kematian. Yang jelas, malam ini aku baru sadar, rasa penasaran itu bisa jadi malapetaka. Dan sebelum mata aku benar-benar lelah, aku ngedip satu kali, ngelihat bayangan samar itu lagi di pinggir hutan. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Dan aku merasa tatapan itu menyimpan janji gelap yang bakal ngejar aku sepanjang malam atau bahkan seumur hidupku. Hari berikutnya, aku masih gak bisa lupain malam pertama yang aneh itu. Bayangan samar di pinggir hutan, mata merah yang seolah menembus ke dalam diriku, terus terngiang di kepala. Meski kepala panas penuh rasa takut dan jantung berdegup gak karuan, rasa penasaran masih lebih kuat dari rasa takut itu sendiri. Aku mutusin buat ngecek loteng rumah tua yang aku sewa. Selama ini, loteng cuma jadi tempat nyimpen barang-barang lama yang gak kepake. Tapi malam itu aku punya perasaan aneh, kayak ada yang nyuruh aku ke sana. Loteng itu gelap, berdebu, dan
dipenuhi kardus tua, serta kain penutup perabotan yang lama nggak disentuh. Aku nyalain lampu senter, tapi rasanya cahaya itu tipis, nggak cukup buat ngejar kegelapan yang ada di sadit-sadit ruangan. Dan di sana, di antara tumpukan buku dan kertas tua, aku nemu sebuah buku yang langsung bikin jantung aku berdegup lebih kencang. Sampulnya tebal, kulitnya udah retak-retak, dan ada simbol aneh yang diukir di permukaan kulit itu. Tulisannya, aku kenal, kayak gabungan simbol Jawa kuno, sama tanda yang gak pernah aku lihat sebelumnya. Aku angkat buku itu. Rasanya berat, tapi ada tarikan aneh kayak buku itu sendiri pengen dibuka. Pas aku buka, aroma kertas tua dan asap dupa samar langsung menusuk hidung. Tulisan di dalamnya rumit, simbol-simbol yang gak aku ngerti berserakan di halaman. Ada juga ketitan-ketitan kecil yang ditulis tangan dengan tinta hitam tua. Aku gak ngerti arti sebagian besar simbol itu, tapi rasa penasaran bikin aku tetap terusin. Pas aku mulai baca liri-liri halaman pertama, tiba-tiba terdengar suara bisik yang lembut, tapi jelas di telingaku. Kamu pengen kuat? Kamu pengen balas dendam? Karamun menunggumu. Aku spontan mundur. Buku hampir jatuh dari tangan. Suara itu cuma terdengar di kepalaku, tapi rasanya nyata banget. Aku menahan napas, menengok ke sekeliling loteng. Tapi nggak ada siapa-siapa, hanya kegelapan, tumpukan barang, dan cahaya senter yang gemetar di tanganku. Jantung aku berdegup kencang, tapi rasa penasaran lagi-lagi lebih kuat dari rasa takut. Aku duduk di lantai loteng, buku itu di pangkuan, dan mencoba baca lebih lanjut. Semakin aku baca, simbol-simbol itu seolah bergerak pelan di mataku. Tulisan-tulisan yang awalnya nggak ngerti perlahan-lahan mulai masuk akal. Kayak ada bahasa lain yang mencoba nyambung sama pikiranku. Rasanya aneh, kayak buku itu bisa baca pikiranku. Dan aku nggak bisa menahan diri untuk nggak lanjut. Aku nemu beberapa mantra sederhana di halaman awal. Awalnya aku pikir cuma iseng, tapi rasa penasaran bikin aku nyoba salah satu mantra kecil itu. Aku ngucap pelan, sambil tangan sedikit bergerak mengikuti simbol yang digambar di udara. Malam itu, hawa di loteng jadi berbeda. Dingin, menusuk tulang. Padahal lampu senter dan jendela terbuka sedikit, gak cukup buat bikin hawa di dalam ruangan sebegitu dinginnya. Dan aku gak sendirian. Bayangan hitam di sudut kamar tiba-tiba bergerak sendiri, samar, tapi jelas. Rasanya ada yang nonton aku, tapi tetap gak kelihatan. Aku coba tarik napas, mencoba tetap tenang, tapi tubuh gemetar. Aku ngerasa ada energi yang masuk ke diriku, tapi aku nggak ngerti itu energi apa. Suara bisik itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Arga, kamu pengen ngerti kan? Aku hampir menjerit, tapi aku tahan. Hidungku menangkap bau asap seperti dupa yang terbakar pelan, tapi baunya campur tanah basah. Bau yang ngerasa familiar tapi nggak pernah aku kenal sebelumnya. Aku nggak nyadar waktu. Loteng yang tadi sepi sekarang terasa hidup. Setiap gerakan bayangan hitam di sudut, setiap suara desisan samar di telinga, bikin aku merasa kalau aku bukan cuma pengamat, tapi terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari aku. Aku Angel Eric. Buku itu lagi. Simbol-simbol di halaman bergerak pelan, kayak nunggu aku ikut. Aku sempat mikir, mungkin ini cuma halusinasi, tapi aku tahu perasaan ini nyata. Aku duduk di lantai, mencoba catat semua yang aku rasain. Tapi tulisan tangan aku sendiri mulai berubah. Jadi simbol-simbol aneh yang mirip dengan yang ada di buku. Aku kaget. Tangan aku gemetar, tapi gak bisa berhenti. Rasanya kayak, itu nyambung sama pikiranku. Dan pikiranku mulai nyatu sama bayangan di sudut kamar. Aku merasa gak bisa mundur, tapi juga takut melangkah lebih jauh. Semakin malam, suara bisik semakin jelas. Kali ini bukan cuma di kepalaku, tapi terdengar seperti orang nyerocos dari kejauhan. Tapi pelan, susah dibedain kata-katanya. Aku duduk, terdiam, menahan napas, dan merhatiin setiap gerakan bayangan di sudut. Aku berusaha fokus, tapi tubuh gak bisa diam. Ada sensasi seperti tangan yang gak kelihatan menyentuh kulit. Pelan tapi kuat, bikin bulu kuduk meremang. Aku gak tahu berapa lama aku di loteng. Waktu rasanya melambat, tapi hawa dingin tetap menusuk. Aku nyadar kalau aku mulai capek, tapi rasa penasaran tetap kuat. Aku buka halaman berikutnya, nemu catatan yang lebih jelas, tapi tetap samar. Ada yang nulis, Karamun menunggu jiwa yang berani. Hanya yang berani memanggil, yang bisa melihat kebenaran. Aku menelan ludah.
Apa maksudnya? Aku pengen tahu, tapi takut. Tapi rasa penasaran lagi menang. Aku nyoba satu mantra lagi, lebih panjang dari yang pertama. Kali ini aku nyiapin lingkaran kecil di lantai pakai kapur, sesuai instruksi buku. Aku ngucap pelan, tapi jelas, sambil mengikuti simbol di lantai. Bayangan hitam di sudut bergerak lebih jelas, kayak menanggapi gerakan aku. Suara bisik terdengar, lebih dekat. Arga, kowe pengen ngerti. Aku gemetar, tapi ngerasa energi itu masuk ke dalam tubuh aku. Rasanya aneh, kayak tubuh aku berat tapi pikiran aku melayang. Seketika, hawa di loteng berubah drastis. Dingin makin menusuk. Tapi, ada panas samar kayak terbakar yang muncul di telapak tangan aku. Aku mencoba tetap tenang, tapi tangan aku nggak bisa diam. Buku di pangkuan mulai bergerak pelan, seolah punya kehidupan sendiri. Aku menatap simbol-simbol itu, dan tiba-tiba, aku ngerasa seolah ada mata merah yang muncul di sudut ruangan. Sama kayak yang aku lihat di pinggir hutan malam pertama. Aku nyaris menjerit, tapi mulut aku kaku. Nggak bisa ngomong. Suara bisik makin keras, terdengar jelas di telinga kanan. Kamu sudah memulai. Karamun menunggumu. Aku menelan ludah. Rasa takut campur penasaran. Aku sadar, aku nggak bisa. Manda, apa yang aku mulai ini udah nyeret aku ke dalam sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang mungkin nggak bakal bisa aku keluarin lagi. Bayangan hitam itu bergerak makin dekat, tapi tetap samar. Aku bisa ngerasain kehadirannya, tapi nggak bisa lihat bentuknya jelas. Aku duduk di lantai, menahan napas, mencoba tenang. Aku ngerasa seolah seluruh dunia menghilang. Tinggal aku, buku tua itu, dan bayangan gelap yang mengintai. Setiap gerakan bayangan, setiap desisan di telinga, bikin aku ngerasa kalau aku lagi masuk ke dunia lain. Dunia di mana Karamun menunggu. Dunia di mana rasa penasaran bisa jadi bencana. Aku nyoba akal sehat, bilang ke diri sendiri, Arga, iki mung imajinasi, ora nyata. Tapi hati aku tahu, ini nyata. Aku bisa ngerasain energi yang masuk ke tubuh aku, bisa ngerasain mata yang ngeliatin aku dari sudut kamar. Rasanya, aku baru saja mulai nyentuh sesuatu yang gak seharusnya disentuh manusia. Sesuatu yang gelap, tapi juga menarik, bikin aku ketagihan, pengen tahu lebih jauh lagi. Malam itu aku gak tidur. Duduk di loteng, tangan masih pegang buku tua, mata gak bisa lepas dari sudut kamar. Setiap bisikan, setiap bayangan, setiap sensasi dingin dan panas yang masuk ke tubuh aku, bikin aku sadar satu hal. Banama Karamun bukan cuma desa biasa. Buku tua ini bukan cuma buku biasa. Dan malam ini, aku baru aja membuka pintu pertama ke dunia gelap yang bakal ngerubah hidup aku selamanya. Aku gak ngerti apa yang bakal terjadi besok. Tapi satu hal pasti, rasa penasaran aku udah nyeret aku terlalu jauh untuk mundur. Bayangan di sudut kamar, itu suara bisik yang terdengar samar tapi nyata, dan simbol-simbol di buku tua itu. Semua nyatu sama pikiranku. Dan aku sadar, Karamun, dia udah mulai memperhatikan aku. Sejak malam pertama aku melihat bayangan di pinggir hutan, suasana desa Banama Karamun makin terasa menakutkan. Orang-orang yang tadinya ramah mulai terlihat ketakutan, langkah mereka pelan. Pandangan mereka sering ke arah hutan, dan bisikan-bisikan aneh terdengar di mana-mana. Beberapa tetangga lama udah hilang tanpa kabar. Pak Slamet bilang kalau beberapa orang yang terlalu penasaran sama urusan gelap di desa itu mendadak lenyap. Aku awalnya nggak percaya, tapi cerita-cerita yang kudengar bikin bulu kuduk meremang. Mereka bilang ada jin pemangsa raga, makhluk gaib yang dipanggil lewat ritual terlarang. Jin itu katanya bisa bikin tubuh manusia putih bersih, tapi prosesnya orang yang jadi korban gak cuma hilang, tapi tubuh mereka dicabik dalam gelap. Bau amis, daging gosong selalu tersisa di udara. Katanya buat ngerasain sisa-sisa korban. Awalnya aku nggak pengen percaya, tapi hati kecil aku terus bilang kalau cerita itu nggak main-main. Malam itu, aku lagi duduk di depan rumah. Lampu rumah satu-satunya nyala temaram. Hawa malam Banama Karamun dingin banget, tapi nggak cuma dingin. Biasa ada rasa berat di udara, kayak ada yang nempel di kulit, menahan gerak. Aku baru aja minum teh panas, tapi rasanya panas itu nggak ngefek apa-apa. Angin malam berembus pelan, tapi membawa bisikan samar dari hutan. Suaranya kayak orang ngobrol, tapi nggak jelas. Aku merinding. Tiba-tiba, di belakang rumah, aku ngerasa ada yang lewat. Sekilas bayangan, tinggi, gelap,
menatap lurus ke arah. Aku duduk. Jantungku serasa berhenti sebentar. Sosok itu diam, nggak bergerak, tapi pandangannya langsung menusuk tulang. Aku coba bergerak mundur, tapi kaki aku kaku, dan hawa dingin menusuk sampai ke tulang belakang. Aku menahan napas, berharap sosok itu cuma halusinasi, tapi aku tahu, ini nyata. Aku lari, nabrak kursi, dan hampir jatuh. Saat aku menengok lagi, sosok itu udah nggak ada, tapi bayangan panjangnya masih terasa, seperti ada yang menempel di belakangku, mengikuti setiap gerakan. Aku berlari ke kamar, kunci pintu, dan duduk di lantai, mencoba tarik napas dalam-dalam. Tapi satu pertanyaan terus berputar di kepala. Apakah aku bakal jadi korban selanjutnya? Keesokan harinya, suasana desa makin aneh. Tetangga-tetangga yang hilang, belum ketemu. Pibar mulai nggak berani keluar malam. Di warung kecil dekat rumah, aku dengar cerita tentang seorang bapak tua yang hilang di hutan 3 malam lalu. Konon, sebelum hilang, dia lagi nyari tanaman obat. Tapi yang ditemuinya cuma bisikan gelap dan bayangan yang mengikuti. Bau dagen, gosong tersisa di pinggir hutan. Katanya, aku ngerasa mual cuma dengar ceritanya. Aku juga mulai ngerasa kalau aku nggak bisa menunggu aja. Semakin aku diam, semakin aku ngerasa sesuatu ngintai aku. Bayangan hitam itu, entah jin atau apa, nggak cuma muncul di belakang rumah. Tapi kadang aku lihat di jendela, kadang di sudut kamar. Selalu samar tapi terasa nyata. Aku nggak bisa tidur nyenyak. Setiap napas malam bikin aku terbangun. Suatu malam, aku mutusin buat jalan-jalan pelan di sekitar rumah, mencoba cari bukti kalau cerita ini benar atau enggak. Angin malam berhembus pelan, tapi ada suara bisik samar di telinga. Aku berhenti, menahan napas, dan ngedengar suara langkah kaki dari hutan. Tapi langkah itu nggak terdengar normal, kayak bukan manusia. Aku ngerasa jantung aku mau copot, tapi aku tetap maju pelan. Di belakang rumah, bau amis muncul lagi. Kali ini lebih kuat. Aku menoleh, dan lihat bayangan tinggi itu lagi, berdiri di antara pepohonan. Matanya merah samar, menatap lurus ke arah aku. Tubuhnya gelap, nggak jelas bentuknya, tapi aura mengerikan keluar dari sosok itu. Aku nyadar kalau ini bukan manusia. Rasanya, kayak ada yang mau nyeritain sesuatu, tapi dalam cara yang paling menakutkan. Aku lari lagi, kali ini ke arah kamar. Pintu dikunci, jendela ditutup rapat, tapi aku masih ngerasa kehadiran itu. Bayangan itu nggak butuh pintu atau jendela. Rasanya bisa masuk kemana aja, nyentuh apa aja, tapi aku nggak bisa lihat bentuknya jelas. Aku cuma bisa ngerasain hawa panas dan dingin bergantian, napas berat yang muncul dari sudut ruangan. Malam itu aku nggak tidur, duduk di kasur, tangan gemetar. Aku mulai mikir, apa yang bakal terjadi sama aku kalau bayangan itu nenteng niat buruknya ke aku. Aku nggak punya pengalaman apa-apa soal dunia mistis sejauh ini. Tapi aku sadar, Banama Karamun bukan desa biasa. Ada rahasia gelap yang disembunyikan orang-orang lama. Dan aku nggak ngerti seberapa jauh rahasia itu bakal nyeret aku. Beberapa tetangga nyaranin aku nggak terlalu banyak ke hutan. Kowe kudu ngati-hati, bocah. Sing ilang, ora soko mening. Pada karo sing melebu ritual. Kowe ngerti ora maksude? Kata Pak Slamet sambil menatap aku serius. Aku cuma angguk. Tapi dalam hati, aku nggak ngerti maksud. Aku cuma tahu satu hal. Rasa penasaran aku udah nyeret aku terlalu jauh. Dan aku mulai ngerasa kalau bayangan itu bukan cuma pengintai biasa, tapi sesuatu yang bisa ngancurin nyawa. Malam makin larut, dan aku mulai dengar suara-suara lain. Desisan di jendela, langkah kaki di lantai atas, dan suara bisik yang kayak nyebut namaku sendiri. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap nyelinap ke kepala. Aku menoleh ke pojokan kamar, dan bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, bentuknya tinggi, samar, tapi aura gelapnya bikin aku nggak berani bergerak. Aku berusaha nggak panik, tapi tubuh aku gemetar. Aku mulai nyadar, malam-malam di Banama Karamun nggak kayak malam biasa. Setiap langkah di desa, setiap bisikan dari hutan, selalu nyeritain sesuatu yang mengerikan. Korban pertama katanya sudah jadi, dan aku takut aku bakal jadi korban berikutnya. Tapi rasa penasaran bikin aku nggak bisa berhenti ngeliat. Aku duduk di pojokan, tangan memegang buku tua yang aku temuin kemarin, mencoba nyari jawaban.
Tapi simbol-simbol di buku itu kayak ngetok-ngetok otak aku. Bilang kalau aku udah masuk ke dalam sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang bakal ngejerat aku kalau aku nggak hati-hati. Suara bisik terakhir malam itu, pelan tapi jelas, terdengar. Di kepala aku, Arga, Saiki, giliranmu. Aku menelan ludah, dan jantung serasa berhenti sebentar. Aku sadar kalau malam itu, aku nggak cuma ngerasain kehadiran bayangan, tapi aku udah jadi bagian dari permainan Karamun. Suasana makin mencekam, udara berat, bau amis yang samar, dan bayangan yang terus muncul bikin aku sadar satu hal. Aku nggak bakal bisa tenang lagi di Banama Karamun. Aku nggak ngerti besok bakal apa. Tapi satu hal yang jelas, aku baru aja ngerasain gimana rasanya jadi saksi dan calon korban sekaligus. Bayangan tinggi itu, jin pemangsa raga, atau apapun dia nunggu aku. Dan aku gak punya pilihan selain nyiapin diri buat apapun yang bakal datang. Malam itu, hujan turun pelan tapi terus menerus, menyiram atap rumah tua yang aku sewa. Bunyinya ritmis, tapi bikin suasana makin mencekam. Aku duduk di lantai loteng, buku tua di pangkuan, tangan gemetar, dan pikiran penuh dengan simbol-simbol yang aku temuin. Rasa penasaran aku lagi-lagi menang atas rasa takut. Aku tahu, di dalam buku itu ada cara memanggil Karamun sendiri. Tapi dipanggil, ada aturan ketat yang jelas. Karamun bakal nunggu satu korban yang kamu tentuin. Kalau enggak, dia bakal ambil yang pertama dia temuin. Aku menelan ludah. Rasanya absurd dan mengerikan. Aku coba tarik napas dalam-dalam, mikir ulang semua yang aku pelajari selama ini. Bayangan hitam yang pernah muncul di pinggir hutan, suara bisik di loteng, bau amis yang menyebar di desa, semuanya nyatu jadi satu dalam pikiran aku. Tapi rasa penasaran itu, rasa pengen tahu apa sebenarnya Karamun itu, lebih kuat daripada akal sehat aku. Aku gak bisa mundur sekarang. Aku mulai menyiapkan ritual kecil. Buku tua itu bilang, ritual pertama gak boleh terlalu besar. Cukup buat nyoba kontak. Aku nyusun lingkaran kecil di lantai pakai kapur putih, nulis simbol sederhana, dan nyalain lilin yang udah lama tersimpan di kotak tua. Hujan di luar bikin lampu rumah temaram. Bayangan lilin menari-nari di dinding, dan hawa di loteng mulai berubah. Dingin menusuk tulang, tapi bukan dingin biasa. Ada sensasi berat, seakan ada yang menekan tubuh aku dari semua arah. Aku mulai bakar mantra lirih, mengikuti gerakan tangan sesuai simbol di lingkaran. Suara bisik muncul lagi, pelan, hampir nggak terdengar, tapi cukup buat membuat bulu kuduk meremang. Arga, kamu pengen ngerti kowe wani? Suara itu bercampur dengan gemericik hujan di atap, membuat suasana makin mencekam. Aku menelan ludah, tapi nggak mundur. Rasanya kayak ada energi yang mengalir ke dalam tubuh aku, tapi aku nggak bisa lihat sumbernya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sudut loteng. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin jelas, tinggi, dan menakutkan. Tubuhnya gelap pekat, hampir nyatu sama kegelapan di loteng, tapi aura mengerikan keluar dari sosok itu. Aku menelan ludah lagi, tapi tangan aku tetap di atas buku, mencoba tetap fokus. Iki nyata, batinku pelan. Rasanya hawa di loteng makin berat. Setiap tarikan napas, ngerasa penuh tekanan. Bayangan itu nggak bergerak, tapi aku bisa ngerasain pandangan yang menusuk ke arah aku. Rasanya, setiap detik yang berlalu, sosok itu makin mendekat meski tetap samar. Lilin di lingkaran aku tiba-tiba berkedip lebih cepat, seakan menandakan energi yang kuat sedang hadir di ruangan. Aku bisa ngerasain aura panas samar yang bercampur dengan hawa dingin menusuk tulang, bikin aku nggak berani gerak. Aku nyoba baca mantra lagi, lebih jelas, lebih tegas. Suara bisik semakin keras, terdengar seperti beberapa suara yang bercampur jadi satu tapi tetap nggak jelas kata-katanya. Aku menutup mata, mencoba tetap fokus sama ritual, tapi tangan gemetar dan jantung berdegup nggak karuan. Bayangan gelap itu bergerak pelan, tapi setiap gerakan terasa menghantui seluruh tubuh. Aku sadar kalau ini bukan cuma permainan bayangan, tapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa mengancam nyawa. Hujan di luar makin deras. Air menetes dari atap, menimbulkan bunyi yang seram, seolah ikut nyuarain bisikan bayangan itu. Tubuh aku panas dan dingin bergantian, kayak energi itu masuk dan keluar dari tubuh aku. Aku nyadar, Karamun gak cuma hadir di loteng, tapi hadir di dalam pikiran aku juga. Rasanya setiap simbol yang aku tulis,
Setiap kata yang aku ucapin mengikat aku lebih dalam ke sosok itu. Bayangan itu semakin dekat, dan aku mulai bisa lihat mata merah samar yang menatap ke arah aku. Aku hampir menjerit, tapi mulut kaku. Enggak, rasanya seluruh tubuh aku terkunci. Cuma bisa duduk di lantai, memegang buku tua, dan ngerasain kehadiran yang mengerikan itu. Aku bisa ngerasain kalau bayangan itu menunggu sesuatu dari aku. Sesuatu yang mungkin bakal mengubah hidup aku selamanya. Aku mulai panik, tapi satu sisi dalam hati bilang kalau aku gak bisa mundur sekarang. Aku udah terlalu jauh. Rasanya kayak ada tarikan kuat ke arah bayangan itu, tapi aku tetap mencoba fokus sama ritual. Aku gak tahu berapa lama aku duduk di situ, tapi setiap detik terasa kayak jam berlalu dalam kegelapan. Lilin di lingkaran mulai mencair lebih cepat, dan asapnya berputar-putar. Seakan ikut menari sama bayangan gelap itu, suara bisik terdengar lagi. Lebih keras, lebih jelas, tapi tetap samar. Arga, pilih siji, utawa aku sing bakal milih. Aku ngerasa seluruh tubuh aku tegang, bulu kuduk berdiri, dan napas tersengal. Aku tahu arti kata-kata itu. Karamun bilang, aku harus tentuin korban. Sekali aku nggak tentuin, dia bakal ambil yang pertama dia temuin. Rasanya menakutkan, tapi juga bikin penasaran. Aku bisa ngerasain energi itu, panas dan dingin bercampur, masuk ke dalam tubuh aku. Aku nyoba tenang, tarik napas pelan, tapi bayangan itu makin dekat. Aku bisa ngerasain aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya, tapi tetap nggak kelihatan jelas. Rasanya setiap detik yang berlalu, tarikan energi itu makin kuat. Dan aku tahu kalau aku nggak segera tentuin apa yang harus aku lakukan, aku bakal jadi korban berikutnya. Aku mulai mikir, siapa yang bakal jadi korban? Rasanya hatiku panas, takut, tapi rasa penasaran masih menguasai. Bayangan itu nggak ngomong lagi, cuma menunggu, menatap, dan menahan waktu. Aku ngerasa tubuh aku gemetar hebat, tapi aku tetap nggak bisa lepas dari lingkaran ritual. Ada sesuatu yang nyatu sama pikiran aku, nyatu sama rasa penasaran yang selama ini aku tahan. Aku duduk diam, mencoba konsentrasi, tapi hawa dingin menusuk tulang. Bayangan itu makin mendekat. Aku bisa ngerasain setiap tarikan napasnya, setiap energi yang keluar dari tubuhnya. Rasanya kayak seluruh tubuh aku kena magnet gelap, tapi aku tetap duduk, mencoba tetap tenang, dan nyoba fokus sama ritual. Aku ngerasa kalau malam ini bakal jadi titik balik. Aku bisa ngerasain kalau sesuatu bakal terjadi, sesuatu yang mungkin bakal ngejerat aku selamanya. Hujan makin deras, suara angin masuk lewat celah jendela, tapi bayangan itu tetap diam, menunggu keputusan aku. Aku menelan ludah, menutup mata sebentar, dan berbisik pelan. Iki, aku orang ngerti, tapi aku kudu wani. Rasanya kata-kata itu gak cukup, tapi cukup buat nyambung sama energi yang hadir di loteng. Lilin di lingkaran berkedip lebih cepat, dan asapnya mulai membentuk pola-pola aneh. Seakan ikut nuntun ritual aku mulai baca mantra terakhir. Lebih tegas, lebih fokus. Bayangan itu bergerak pelan, tapi setiap gerakan terasa menghantui seluruh tubuh aku. Rasanya aku hampir gak bisa bedain mana nyata dan mana cuman imajinasi. Tapi satu hal yang jelas, energi itu nyata, bayangan itu nyata, dan Karamun dia benar-benar ada, menunggu. Dan aku baru aja memulai permainan yang mungkin gak bakal bisa aku keluarin lagi. Aku duduk di loteng sepanjang malam, tangan tetap memegang buku, mata gak bisa lepas dari bayangan gelap itu, dan pikiran penuh pertanyaan. Apa yang bakal terjadi besok? Siapa korban pertama? Dan apakah aku bakal cukup berani buat hadapi semuanya? Tapi satu hal pasti, ritual ini mengikat aku lebih dalam daripada yang aku kira. Dan aku sadar kalau malam ini baru permulaan dari semua kengerian yang bakal nyambut aku. Malam itu, hujan deras masih terus mengguyur Banama Karamun, membuat udara dingin yang menusuk tulang tambah pekat. Aku lagi duduk di ruang tamu. Lampu temaram berkedip-kedip, mencoba nyalain lilin. Tapi setiap kali aku mau nyalain, lilin itu padam sendiri. Rasanya, bahkan api pun takut sama kegelapan yang hadir di desa ini. Aku baru aja nyoba tarik napas, mencoba tetap tenang, tapi entah kenapa, dada terasa sesak, seperti ada yang menekan dari atas. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari rumah tetangga sebelah. Aku terlonjak,
Jantung langsung berdegup kencang. Suara itu panjang, parau, tapi diiringi bau amis yang menusuk hidung. Rasanya bau itu bukan cuma bau darah biasa, tapi campuran daging hangus dan sesuatu yang lebih menyeramkan, sesuatu yang bikin perut aku mual dan kepala pusing. Aku spontan lari keluar rumah. Hujan deras membasahi seluruh badan, tapi langkah kaki aku terasa berat, kayak ditahan sesuatu dari bawah tanah. Di halaman tetangga yang biasanya sepi, cuma terlihat bayangan gelap melayang di udara. Sosok itu tinggi, aura mengerikan. Matanya merah samar menatap lurus ke arah aku. Aku menelan ludah, hampir muntah karena campuran bau amis dan hangus. Bayangan itu diam sebentar, tapi aku bisa ngerasa tarikan energinya ke arah aku. Rasanya tubuh aku nggak bisa gerak, tapi aku berhasil mundur pelan, mencoba menjauh dari sosok mengerikan itu. Aku sadar satu hal, Karamun itu nyata. Selama ini aku cuma berani ngerasain lewat bisikan dan bayangan, tapi malam ini dia hadir di depan mata, nyata, dan jelas mengincar aku. Jantung aku berdegup kencang, kepala penuh pikiran, dan tubuh gemetar hebat. Aku nyadar kalau malam itu mungkin malam paling berbahaya yang pernah aku hadapi. Setiap langkah, aku terasa berat. Udara malam di Banama Karamun penuh dengan energi gelap yang bikin aku hampir pingsan. Aku lari balik ke rumah, mengunci semua pintu dan jendela, tapi hawa dingin masih merasuk sampai ke tulang. Aku menatap buku tua di lenti, buku yang sebelumnya aku pikir cuma alat bantu ritual, tapi sekarang terasa seperti satu-satu satania pegangan hidup aku. Buku itu kayak hidup sendiri, halaman bergerak pelan, simbol-simbol samar menyala seperti nyala api, memberi instruksi. Thompson, aku tahu kalau ini satu satania cara buat bertahan. Tetap tenang, ikuti petunjuk buku tua itu, dan jangan biarkan panik menguasai aku. Tapi syaratnya berat. Buku itu bilang kalau untuk menaklukkan Karamun harus ada korban pengganti yang rela. Aku menelan ludah, menatap ruangan gelap, dan rasanya dada aku kayak ditekan batu besar. Aku gak punya nyali buat nyari korban pengganti. Bahkan bayangan sosok itu bikin aku hampir pingsan. Rasanya gak mungkin bisa selamat sendiri tanpa korban pengganti. Tapi aku sadar, kalau aku gak bertindak, aku bakal jadi sasaran berikutnya. Aku duduk di lantai, mencoba tarik napas pelan. Hujan deras, angin malam, suara ranting patah di halaman, semuanya bikin kepala aku makin pusing. Aku mulai dengar suara bisik lagi, pelan tapi jelas. Arga, Saiki, giliranmu. Rasanya seperti seluruh rumah bergetar, dan bayangan gelap itu muncul lagi di pojokan ruang tamu. Kali ini lebih dekat, lebih nyata, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan aku bisa ngerasain napas panas samar yang menusuk kulit aku. Aku mencoba fokus sama buku tua, mencoba ikuti instruksi yang tertulis samar. Buku itu bilang aku harus membuat lingkaran pelindung, simbol tertentu di lantai, dan beberapa mantra untuk menahan energi Karamun. Tapi setiap kali aku nyoba, tangan gemetar, suara bisik muncul lebih keras, dan bayangan itu bergerak makin dekat. Rasanya kayak ada magnet gelap yang menarik aku ke arah bayangan itu. Tapi aku berusaha tetap tenang, menahan napas, dan terus baca mantra pelan. Hujan makin deras, tapi aku gak peduli. Tubuh aku gemetar hebat, tapi aku harus fokus. Buku itu bilang, selama aku bisa menjaga konsentrasi, Karamun gak bisa langsung menyentuh aku. Tapi satu kesalahan kecil, satu pikiran takut, dan aku bakal jadi korban berikutnya. Aku menutup mata sebentar, mencoba tarik napas panjang, tapi hawa di ruangan terasa makin berat. Bau amis dan hangus masih nyampur di udara. Rasanya seperti desa ini udah jadi perangkap, dan aku cuma pemain kecil di dalamnya. Bayangan gelap itu bergerak pelan, tapi setiap gerakannya bikin bulu kuduk meremang. Aku bisa ngerasain energi yang keluar dari sosok itu. Panas bercampur dingin, masuk ke dalam tubuh aku, bikin aku hampir kehilangan kesadaran. Tapi aku tetap duduk, tangan tetap pegang buku tua, mata tetap fokus ke simbol di lantai. Razanya kayak dunia berhenti, cuma ada aku dan Karamun. Energi gelap yang menahan napas aku setiap detik. Aku mulai ingat cerita tetangga tentang korban pertama. Mereka bilang, orang yang jadi korban nggak cuma hilang, tapi tubuhnya dicabik dalam gelap. Bau daging gosong selalu tersisa, dan gak ada yang bisa nolong. Aku menelan ludah lagi, rasanya mual,
Tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak boleh panik. Panik cuma bikin aku lebih lemah, lebih gampang jadi sasaran Karamun. Aku harus fokus. Dan buku tua itu satu-satunya pegangan. Aku mulai baca mantra lagi. Lebih tegas, lebih jelas, mengikuti setiap simbol di lingkaran pelindung. Bayangan gelap itu diam, tapi aura mengerikan masih keluar, menekan aku. Rasanya kayak seluruh energi dunia ini terkumpul di pojokan ruang tamu, menunggu aku melakukan kesalahan. Aku bisa ngerasain hawa panas dari bayangan itu menyentuh kulit. Tapi tetap aku bertahan, mencoba tetap fokus sama mantra. Setiap detik yang berlalu terasa kayak jam, tapi sekaligus seperti beberapa menit aja. Aku mulai ngerti satu hal, malam ini bukan cuma tentang bertahan hidup, tapi tentang ngerasain langsung kekuatan Karamun. Aku bisa ngerasain setiap energi yang dia keluarkan, setiap tarikan napasnya, setiap bisikan yang masuk ke kepala aku. Resultnya menakutkan tapi juga bikin penasaran. Aku sadar kalau malam ini bakal ngeubah hidup aku selamanya. Aku nyoba buka mata perlahan, dan bayangan itu masih diam, menatap. Tapi aku bisa ngerasain kalau dia menunggu sesuatu. Rasanya kayak Karamun lagi ngetes aku, nyari titik lemah. Aku menelan ludah, tapi mencoba tetap tenang. Tangan masih memegang buku tua. Tubuh gemetar. Tapi aku sadar satu hal. Aku nggak bisa mundur. Aku nggak bisa lari. Satu-satunya cara bertahan hidup cuma dengan tetap fokus sama ritual, sama instruksi yang tertulis di buku. Hujan di luar makin deras. Angin masuk lewat celah jendela. Suara ranting patah lagi. Tapi aku tetap duduk, mencoba konsentrasi. Bayangan gelap itu diam, tapi setiap detik terasa makin dekat. Aura panas dan dingin bergantian menyerang tubuh aku. Aku menutup mata sebentar, tarik napas panjang, dan bilang pelan ke diri sendiri, "Arga, kowe kudu wani." Rasanya kata-kata itu cukup buat sedikit menenangkan energi di sekitar aku. Tapi tetap saja bayangan itu menunggu, menatap, dan aku sadar kalau malam ini baru permulaan dari kengerian yang bakal aku hadapi. Aku nggak tahu besok bakal apa, tapi satu hal yang jelas, aku baru aja ngerasain langsung kekuatan Karamun, energi yang nyata, dan aku sadar kalau aku harus siap mental dan fisik. Kalau aku salah langkah, salah fokus, atau kehilangan nyali, aku bakal jadi korban berikutnya. Dan aku nggak punya nyali buat nyari korban pengganti. Aku cuma bisa berharap bisa bertahan. Semalam lagi, malam yang penuh teror, bau amis, dan bayangan gelap yang menunggu di sudut rumah aku masih belum bisa percaya sama apa yang baru saja aku temuin. Rina, teman lama yang aku kenal sejak SMA, yang selama ini aku percaya bisa bantu aku hadapi hal-hal mistis, ternyata punya rahasia gelap. Aku duduk di ruang tamu rumahku sendiri, jantung berdegup gak karuan, tangan gemetar, dan mata gak bisa lepas dari Rina. Dia duduk di seberang aku, wajahnya datar, tapi aura dingin keluar dari tubuhnya, bikin aku merinding. "Apa maksudmu?" "Semua ini, Rin?" Aku nanya, suaraku serak dan hampir gak terdengar di tengah hujan deras yang masih mengguyur di luar. Tapi Rina cuma tersenyum samar, tanpa kata-kata. Ada ketegangan yang aneh di udara, seakan dia tahu lebih banyak daripada yang bisa aku bayangin. Aku mulai nyadar, semua korban yang hilang di Banama Karamun, bau amis yang aku rasain di malam-malam sebelumnya, semua bayangan gelap yang muncul, ternyata ada hubungannya sama Rina. Rasanya sakit di dada, kayak dikhianati sama satu-satunya orang yang aku percaya. Tapi aku gak sempet mikir panjang, karena hawa di ruangan tiba-tiba berubah. Bayangan gelap itu muncul di pojokan ruang tamu. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya gelap pekat, nyatu sama kegelapan malam, tapi mata merahnya menyala, seperti bara api. Napasnya berat, terdengar samar tapi bikin bulu kuduk meremang. Aku bisa ngerasain energi mengerikan yang keluar dari tubuhnya, menekan aku, bikin aku gak bisa gerak. Suara dari kegelapan terdengar, berat dan menakutkan. "Korbanmu sekarang, atau aku ambil sendiri." Rasanya jantung aku hampir berhenti. Bayangan itu menatap lurus ke arah aku, menunggu jawaban. Aku menelan ludah, tubuh gemetar hebat, dan otak aku kosong. Semua yang aku pelajari dari buku tua, semua mantra yang aku coba, terasa gak cukup buat ngelawan sosok ini. Aku menoleh ke Rina. Dia tetap duduk, wajahnya datar, tapi aku bisa ngerasa aura gelap yang keluar dari tubuhnya.
Rasanya dia bukan cuma pengamat. Aku bisa ngerasa kalau dia punya hubungan langsung sama Karamun, sama semua korban yang hilang. Aku ngerasa dikhianati, tapi waktu nggak ngasih aku kesempatan buat mikir lebih lama. Bayangan itu mendekat, dan hawa dingin menusuk tulang belakang aku. Aku nyoba tarik napas, mencoba tetap tenang. Buku tua di pangkuan aku bergetar pelan. Simbol-simbolnya nyala samar. Rasanya kayak buku itu mau bantu aku. Tapi aku sadar satu hal. Aku nggak bisa lawan Karamun sendirian, apalagi dengan Rina yang ternyata punya rahasia gelap. Aku harus mikir cepat, karena setiap detik yang berlalu, bayangan itu makin mendekat, aura panas dan dingin bergantian menyerang tubuh aku. Rina akhirnya ngomong, suaranya pelan tapi jelas. Arga, aku ora bisa nolak maneh. Karamun, lan aku, kita duwe perjanjian lawas. Saben korban sing ilang, iku perjanjian aku karo dheweke, lan saiki, kowe kudu ngerti, yen kowe pengen urip kau kudu wani. Aku menelan ludah. Rasanya kepalaku berat, pikiran campur aduk antara takut, penasaran, dan marah. Bayangan gelap itu semakin dekat. Aku bisa ngerasain energi yang keluar dari tubuhnya. Panas bercampur dingin, masuk ke dalam tubuh aku, bikin aku hampir pingsan. Aku ngerasa kalau setiap gerakan aku bakal diperhitungkan, setiap detik salah langkah, aku bakal jadi korban berikutnya. Aku mencoba fokus sama buku tua, nyari mantra yang bisa nahan energi Karamun. Tapi tanganku gemetar hebat. Suara bisik muncul lagi, semakin keras. Dan bayangan itu nyaris nyentuh aku. Aku ngerasa panik, tapi satu sisi dalam hati bilang kalau aku gak boleh kalah. Aku harus berani, harus fokus, dan harus nyari cara buat nyelamatin diri sendiri, tanpa nyeret orang lain jadi korban. Tapi aku sadar, itu hampir mustahil. Rina duduk di seberang aku, tenang, seolah ngerti semua yang bakal terjadi. Rasanya kayak dikurung di antara dua kekuatan. Satu dari Karamun yang nyata dan mengerikan. Satu dari Rina yang ternyata musuh tersembunyi. Aku mulai baca mantra pelindung lagi. Lebih tegas, lebih jelas. Bayangan gelap itu diam, tapi aura mengerikan masih keluar, menekan aku. Rasanya kayak seluruh energi dunia terkumpul di ruang tamu, menunggu aku melakukan kesalahan. Aku bisa ngerasain hawa panas dari bayangan itu menyentuh kulit aku. Tapi aku tetap bertahan, mencoba tetap fokus sama simbol di buku tua. Rina menatap aku, pelan tapi jelas. Arga, kowe kudu ngerti yen iki ora gampang. Yen kau ora wani, dheweke bakal injupuk sing pertama ditemuin. Lan saiki, rasanya dada aku sesak, tangan gemetar tapi aku sadar. Satu hal, aku nggak bisa mundur. Aku harus hadapi Karamun sendiri, atau jadi korban berikutnya. Bayangan itu makin dekat, aku bisa lihat bentuknya samar, tinggi, aura gelapnya menyebar ke seluruh ruangan. Napas aku tersengal, tapi aku tetap duduk. Tangan tetap pegang buku tua. Rasanya waktu melambat, setiap detik terasa berjam-jam. Dan aku sadar, kalau malam ini bakal jadi titik balik hidup aku. Aku nyoba tarik napas dalam, baca mantra terakhir, dan nyoba fokus ke simbol di lantai. Bayangan itu diam sebentar, kayak nunggu keputusan aku. Aku ngerasa kalau ini bukan cuma pertarungan fisik, tapi pertarungan energi, pertarungan pikiran, dan pertarungan nyali. Setiap gerakan tangan aku, setiap kata yang aku ucapin menentukan nasib aku. Hujan di luar makin deras. Angin berhembus kencang. Suara ranting patah di halaman, tapi aku tetap duduk, mencoba konsentrasi. Bayangan gelap itu diam, tapi setiap detik terasa makin menekan. Hawa panas dan dingin menyerang tubuh aku bergantian. Aku menutup mata sebentar, tarik napas panjang, dan bilang pelan ke diri sendiri, Arga, kau kudu woni. Saiki, Rezania, kata-kata itu cukup buat sedikit menenangkan energi di sekitar aku. Tapi tetap saja bayangan itu menunggu, menatap, dan aku sadar kalau malam ini, hidup aku benar-benar ada di ujung tanduk. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi besok, tapi satu hal jelas, Rina bukan teman yang bisa dipercaya lagi. Karamun nyata, dan aku harus hadapi pilihan paling berat. Nyerah sama Karamun, atau nyoba bertahan sendiri. Meski itu nyaris mustahil. Malam ini, bernama Karamun, hujan, bayangan gelap, dan rahasia Rina semua nyatu. Bikin aku sadar kalau hidup aku mungkin gak bakal sama lagi. Malam itu, bernama Karamun terasa lebih gelap,
dari biasanya. Hujan deras masih mengguyur atap rumah tua yang aku sewa, tapi kali ini rasanya bukan cuma air yang jatuh, melainkan seluruh atmosfer desa ini menekan aku sampai ke tulang. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tangan memegang buku tua, napas tersengal, dan jantung berdegup kencang seperti mau copot. Di depan aku, bayangan gelap itu Karamun diam. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan malam. Mata merahnya menyala seperti bara api yang siap membakar siapapun yang berani menatapnya. Aku mencoba tarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberanian yang tersisa, dan mulai membaca mantra terakhir dari buku tua itu. Kata-kata yang aku ucapin pelan tapi tegas, mengalirkan energi yang campur aduk, takut, penasaran, tapi juga keberanian yang muncul dari dalam. Setiap simbol yang aku gambar di lantai dengan kapur putih mulai menyala samar, membentuk lingkaran, pelindung yang berdenyut, seperti jantung kedua di ruang tamu itu. Bayangan Karamun mulai bergerak, bukan langkah biasa, tapi seperti gelombang kegelapan yang menekan aku dari segala arah. Udara di sekeliling aku berputar, panas dan dingin bergantian menusuk tulang belakang, membuat setiap napas terasa berat. Aku bisa ngerasain setiap energi dari makhluk itu, setiap getaran gelap yang keluar dari tubuhnya. Dan aku tahu, pertarungan ini bukan cuma fisik, tapi mental dan jiwa. Aku maju sedikit, mencoba sentuh bayangan itu dengan lingkaran pelindung yang aku buat. Rasanya seperti tubuh aku dikobik-kabik dari dalam. Setiap serabut otot berteriak, tapi aku harus tetap bertahan. Setiap mantra yang aku baca menahan sedikit kekuatan Karamun. Tapi makhluk itu nggak kalah, dia terus menekan, menyerang, mencoba menerobos pertahanan aku. Rasanya kayak setiap inci tubuh aku berontak menolak. Tapi aku harus terus fokus, menahan rasa sakit dan ketakutan yang menelan pikiran aku. Rina berdiri di seberang aku, wajahnya pucat, tapi aura gelap masih keluar dari tubuhnya. Aku bisa ngerasa kalau dia bingung antara rasa takut dan naluri bertahan hidup. Aku sadar satu hal, Rina nggak bakal membantu aku. Dia cuma pengamat sekarang, bahkan mungkin musuh diam-diam. Tapi waktu nggak nunggu kita mikir panjang, bayangan Karamun mendekat. Aura panas dan dingin bergantian menyerang aku, membuat aku nyaris terhuyung mundur. Aku menelan ludah, menutup mata sebentar, dan berbisik pelan ke diri sendiri. Arga, kowe kuduani, iki, pungkasanmu. Aku membuka mata, tangan tetap di atas buku, dan fokus sepenuhnya sama mantra terakhir. Setiap kata yang aku ucapin bergetar di udara, menyatu dengan simbol lingkaran di lantai, membentuk energi yang padat tapi rapuh. Aku bisa ngerasa Karamun mencoba menguji aku, nyari titik lemah di konsentrasi aku. Bayangan itu menyerang dengan cepat. Aku ngerasa tubuh aku ditarik, diterjang gelombang kegelapan. Setiap inci badan terasa tercabik. Tapi aku berhasil bertahan. Karena lingkaran pelindung itu rasanya sakit, tapi aku nggak bisa mundur. Setiap sentuhan bayangan itu seperti menusuk langsung ke inti jiwaku. Tapi aku tetap baca mantra. Setiap kata mengalir keluar dengan suara gemetar tapi tegas. Aku mulai nyusun jebakan terakhir. Buku tua itu bilang, kalau Karamun mau dikalahkan, harus dibuat jebakan energi gelap yang bisa mengurungnya sementara. Tapi prosesnya beresiko. Tubuh aku bakal ngerasain seluruh serangan energi makhluk itu, bahkan bisa meninggalkan bekas dalam jiwa aku selamanya. Aku menelan ludah, tangan gemetar, tapi aku sadar ini satu-satunya cara. Aku tarik napas dalam, dan mulai lukis simbol terakhir di lantai, menyalurkan semua energi mantra yang aku pelajari. Karamun mulai panik, aku bisa ngerasain aura gelapnya makin intens. Suara dari kegelapan terdengar, berat dan mengerikan. Arga, Kawara Bakala. Tapi aku tetap fokus, membaca mantra dengan semua kekuatan yang tersisa. Lingkaran pelindung mulai menyala lebih terang. Simbol terakhir mulai berdenyut, dan membentuk energi padat di tengah lingkaran, siap menjerat bayangan itu. Rina tiba-tiba mencoba kabur, tapi bayangan Karamun balik menyerangnya sendiri. Aku menelan ludah, tapi sadar satu hal, kekuatan makhluk itu boleh dikalahkan, tapi meninggalkan bekas dalam jiwa. Rina teriak, tapi bayangan itu terlalu cepat, terlalu kuat. Aku nggak bisa nolong, cuma bisa duduk diam, berharap jebakan yang aku buat bisa. Tekuk, rasanya seluruh tubuh aku tegang. Setiap detik napas berat, tapi aku tetap baca mantra terakhir, menyalurkan semua energi yang tersisa.
Gelombang kegelapan itu makin besar, menyerang lingkaran pelindung. Tapi simbol terakhir berhasil menangkap sebagian energi Karamun. Sosok itu menjerit, bayangan tubuhnya berputar-putar, energi gelap keluar dari tubuhnya, dan tersedot ke dalam lingkaran. Aku ngerasa tubuh aku hampir gak kuat, setiap inci badan seperti terbakar dari dalam, tapi aku tetap bertahan. Bezani seperti bertarung dengan maut sendiri, tapi aku gak bisa mundur. Akhirnya, dengan satu tarikan napas terakhir, aku menyalurkan semua energi mantra ke lingkaran. Bayangan Karamun tersedot, menjerit, dan akhirnya terkunci sementara di dalam lingkaran. Lingkaran berdenyut beberapa detik, kemudian simbol-simbolnya padam, meninggalkan ruang tamu yang sunyi. Hanya hujan yang masih mengguyur di luar. Aku jatuh, terduduk, tubuh gemetar hebat, napas tersengal, dan keringat dingin menempel di seluruh badan. Aku menoleh ke Rina, tapi dia sudah tidak terlihat. Rasanya, dia berhasil kabur. Tapi aku nggak punya waktu mikir. Tubuh aku pegal, jiwa aku bergetar. Tapi satu hal jelas, aku selamat. Karamun mungkin kalah malam itu. Tapi aku sadar satu hal penting, makhluk itu meninggalkan bekas dalam jiwa. Aku, setiap bayangan gelap yang pernah aku lihat, setiap bau amis dan hangus yang pernah aku rasain, sekarang tersimpan dalam memori aku. Siap muncul kapan saja, aku berdiri pelan, menatap ke sudut ruang tamu, dan ngerasa sesuatu. Bayangan hitam Karamun masih ada, diam, samar, menatap siapapun yang berani membaca buku terlarang itu lagi. Rasanya seperti ancaman diam, menunggu korban berikutnya. Tapi malam itu aku belajar satu hal. Kekuatan Karamun bisa dikalahkan, tapi harga untuk bertahan hidup mahal. Aku duduk di lantai, tangan masih memegang buku tua, tubuh lelah. Jiwa tercabik tapi masih hidup. Hujan di luar masih mengguyur, tapi rasanya desa bernama Karamun lebih sunyi dari sebelumnya. Aku sadar kalau malam itu bukan cuma pertarungan melawan makhluk gaib, tapi juga pertarungan mental dan nyali. Tapi pengalaman itu meninggalkan bekas dalam hidup aku selamanya. Malam berlalu perlahan, hujan berhenti, tapi bayangan Karamun tetap ada di sudut malam. Diam, menatap, menunggu siapapun yang berani membuka buku terlarang itu lagi. Aku tahu satu hal, dunia mistis bernama Karamun tidak pernah benar-benar aman. Setiap rahasia gelap yang tersembunyi, setiap mantra yang dipelajari, selalu membawa konsekuensi. Dan makhluk yang menyeramkan itu tetap hidup di kegelapan, menunggu mangsa berikutnya. Aku berdiri, menatap jendela yang basah oleh hujan, dan menelan ludah. Rasanya lega, karena selamat, tapi aku sadar, pengalaman malam itu bukan sekadar cerita horor. Itu pelajaran hidup tentang keberanian, pengkhianatan, dan konsekuensi dari bermain dengan kekuatan yang tak manusiawi. Aku menutup buku tua itu pelan, tapi rasa takut tetap menempel. Bayangan itu, Karamun, tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu di sudut malam bernama Karamun, siap menatap siapapun yang cukup nekat membuka rahasia gelapnya. Dan aku cuma bisa duduk diam, membiarkan napas pelan masuk dan keluar, mencoba menerima kenyataan. Aku selamat, tapi jiwa aku tidak lagi sama. Setiap malam di bernama Karamun, setiap bisikan hutan, setiap bayangan gelap yang melintas, bakal selalu ngelingke aku. Kalau kegelapan itu nyata, dan tidak pernah benar-benar hilang,